Assalamualaikum saudaraku, kembali lagi di TJ Channel Suaraku. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila terdapat suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Akan banyak golongan manusia yang saling memisahkan diri di bulan Zulqa'dah. Akan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan Al-Muharram. Apa yang harus dilakukan di bulan Al-Muharram? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi hal tersebut sampai 3 kali. Sangat disayangkan sekali saat itu manusia saling membunuh dan keadaannya sangat kacau. Maka kami bertanya, apa suara dahsyat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, suara itu terjadi di pertengahan bulan Ramadan, bertepatan dengan malam Jumat, dan suara dahsyat ini akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang-orang yang sedang berdiri, dan menjadikan para wanita terhempas keluar dari kamar-kamarnya. Pada saat itu akan banyak terjadi gempa bumi dan cuaca yang sangat dingin. Hal itu apabila pertengahan bulan Ramadan di tahun itu bertepatan dengan malam Jumat. Apabila kalian telah melaksanakan salat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan, maka masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, kuncilah pintu-pintu kalian, tutuplah jendela-jendela kalian, selimutilah diri-diri kalian, dan tutuplah telinga-telinga kalian. Apabila kalian merasa ada suara dahsyat, maka bersyukurlah, sujud kepada Allah dan ucapkanlah, Maha Suci Allah yang Maha Suci, Maha Suci Allah yang Maha Suci, wahai Rabb kami yang Maha Suci. Barang siapa yang mengamalkan hal tersebut maka akan selamat, dan barang siapa yang tidak mengamalkannya, maka niscaya akan celaka. Hadis ini terdapat dalam Musnad Al-Sya'ashi Juz 2 halaman 262 nomor 837. 837. 263. Analisis sanad. Hadis ini sangat daif, dalam sanadnya ada beberapa rawi yang daif, yaitu 1. Muhammad bin Sabit bin Aslam, masyhur dengan nama Muhammad bin Sabit al-Buna'ani. Beliau tabaqah ke-7. Imam Abu Hatim al-Razi berkata, munkarul hadisnya dicatat namun tidak bisa dijadikan hujah. Di lain tempat beliau berkata, ia tidak kuat. Imam Al-Bukhari berkata, dia harus diteliti lagi. Kalimat fihi nazar versi Al-Bukhari merupakan jar pedas yang rawinya tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa dijadikan mutaba'ah. Di lain tempat beliau berkata, dia meriwayatkan hadis-hadis yang penuh keanehan. Dia harus diteliti lagi. Kalimat fihi nazar versi Al-Bukhari merupakan jar pedas yang rawinya tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa dijadikan mutaba'ah. Di lain tempat beliau berkata, dia meriwayatkan hadis-hadis yang penuh keanehan. Ia didaifkan oleh sejumlah ulama al-Naqd dan telah ittifaq akan kedaifannya. 2. Abdul Wahab bin Husain, ia tabaqah ke-5. Beliau majul ain. 3. Ibn Lahiyah, tabaqah ke-7. Nama yang sudah tidak asing di telinga para peneliti. Beliau saduk hanya mukhtalid di masa kitab-kitabnya terbakar dan mustagrab. Periwayatannya tidak diterima selain dari para abadilah, ditetapkan sebagai rawi yang daif dan hadis-hadisnya ditinggalkan. 4. Abu Umar, nama beliau adalah Haf bin Giyas al-Nakai, tabaqah ke-8. Beliau sikah hanya hafalannya sedikit berubah di akhir usianya. Periwayatan secara samai dari kitabnya itu lebih sahih daripada dari hafalannya. Imam Ahmad menetapkani at-Tatlis. 5. Nuaim bin Hamad, tabaqah ke-10. Beliau saduk namun banyak sekali kesalahannya. Imam Ibn Hibban memasukkannya dalam Al-Sikat, dan beliau berkata, terakdang ia banyak kesalahannya dan kekeliruan. Abu Said bin Yunus berkata, ia meriwayatkan hadis-hadis munkar dari rawi sikah. Abu Bashir al-Daulabi berkata, ia rawi daif, dan terkadang tertuduh memalsukan hadis. Al-Ijli mentafsiknya. Para ulama al-Naqd banyak yang mengkritiknya sebagai rawi daif. Lengkapnya lihat Tahzib al-Kamal. Syekhuna Ibn Basra berkata, hadis ini sama sekali tidak sahih, namun hadis batil dan kedustaan. Sudah sering tahun-tahun yang lewat, malam Jumat bertepatan dengan malam tengah Ramadan. Dan alhamdulillah, tidak terjadi apapun seperti yang disebutkan dalam kabar dusta, yaitu adanya suara dahsyat atau yang lainnya.
Karena itu, disimpulkan, bahwa setiap orang yang mengetahui pernyataan ini, tidak boleh baginya untuk menyebarkan hadis batil ini. Namun wajib untuk dihilangkan dan diingatkan akan kebatilannya. Beliau melanjutkan, meskipun kita paham bahwa setiap muslim wajib untuk bertakwa kepada Allah setiap saat, dan menghindari semua yang dilarang Allah, sampai dia dijemput ajalnya. Sebagaimana yang Allah firmankan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, beribadahlah kepada Rabb-mu sampai datang kepadamu al-yakin. Dan yang dimaksud al-yakin adalah kematian. Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 26/339-340. Al-Uqaili pernah menyebutkan hadis ini namun dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau nyatakan, hadis ini, tentang suara dahsyat di pertengahan Ramadan, tidak pernah disebutkan dalam hadis dari perawi yang sahih, maupun yang sanadnya sahih. Ad-Du'afa, Al-Kabir, 3/52. Keterangan lain disebutkan Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Maudu'at. Beliau mencantumkan hadis ini dalam satu bab khusus, bab Zuhur al-Ayat fi Ash-Shuhur, peristiwa-peristiwa yang datang setiap bulan. Lalu beliau menyebutkan hadis tentang suara dahsyat di pertengahan Ramadan. Kemudian beliau memberi penilaian. Hadis ini palsu, dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Maudu'at 3/191. Demikian pula keterangan Ibnul Qayyim. Beliau menyebutkan beberapa hadis palsu. Dalam kitabnya Al-Manar Al-Munif, beliau menyatakan subbab termasuk hadis palsu adalah hadis tentang kejadian masa depan. Seperti hadis bahwa akan ada di bulan Ramadan suara dahsyat yang akan membangunkan orang tidur, membuat duduk orang berdiri, membuat para gadis pingitan keluar rumah, dan di bulan Syawal ada gelegar suara. Al-Manar Al-Munif, Helm 110. Demikian pula As-Suyuti, dalam Al-Lali Al-Masnuah, 2/387-388. Beliau menyebutkan hadis sejenis dengan berbagai redaksi, dan semuanya cacat. Sebagian ada yang redaksinya panjang dan ada yang redaksinya pendek. Yang paling panjang redaksinya, hadis dari Ibnu Mas'ud.